bentuk dari data itu bentuknya berupa pohon. Pastinya kalian juga tahu ya dimaksud dengan pohon itu apa. Jadi pohon itu ada simpul-simpul, ya. Simpul-simpul itu saling berhubungan, ya. Tapi ada spesifiknya. Ini kalau saya gambar di sini, gambarnya di sini ya. Jadi ada simpul-simpul, mana simpul ada satu simpul yang kita sebut dengan simpul akar. Mana simpul akar ini dia hanya punya muara, dia hanya punya cabang atau yang keluar dari dirinya. Kemudian ada simpul yang disebut dengan simpul internal. Atau bisa disebut juga dengan branch root. Di mana simpul internal ini dia punya rusuk yang terhubung ke dirinya, bisa keluar, bisa masuk. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Itu simpul pertama. Simpul pertama. Kemudian ada satu lagi jenis simpul yang dia hanya terhubung arahnya masuk ke diri. Simpul ini disebut dengan simpul daun. Simpul sekali. Nah, tipe-tipe dari pohon di sini. Ini ada beberapa notasi yang perlu diperhatikan. Banyaknya satu seperti ini, satu hubungan yang terdiri dari simpul akar atau simpul perkawanan dengan simpul perkawanan awal. Ini disebut dengan level satu. Jadi kalau yang seperti ini sampai dengan yang paling bawah, kita sebut dengan itu simpul daun yang posisinya ada di paling bawah. Ini disebut dengan kalau keseluruhan dari mulai akar sampai dengan daun itu disebut dengan tinggi pohon. Tinggi pohon. Di mana tinggi pohon itu sama dengan jumlah rusuk terbanyak dalam satu angka. Jadi bisa jadi di sini misalkan ya dari maka tinggi pohonnya di sini bukan 2, tapi yang terbanyak 1, 2, 3. Itu yang disebut dengan tinggi pohon. Jadi tinggi pohon itu adalah didefinisikan banyaknya jumlah rusuk, jumlah rusuk kita definisikan dari P ya. P itu adalah jumlah rusuk dari simpul akar dari satu simpul ke simpul lain. Jadi misalkan ini sampai sini itu P-nya adalah itu perpanjangan. Ya. Kemudian, nah tinggi pohon itu sama dengan kalau didefinisikan kalau kita perpanjang P, jadi tinggi pohon itu adalah P
dari simpulnya khusus. Simpul akar sampai simpul daun yang terpanjang. Tapi panjang dulu. Ya, kalau pohon tinggi itu berarti katanya khusus. Itu mulai dari simpul akar sampai ke simpul daun yang terpanjang ini membentuk tinggi. Nah, ini konsep dasar dari pohon. Nah, decision tree ini bentuknya adalah berupa pohon begini strukturnya, ya, di mana ya simpul percabangan itu mewakili atribut atau variabel. Contohnya kalau di kasus yang sebelumnya, contoh di, misalkan saya buka aja di sini. Yang PPT saja. Nah ini, nah kalau contoh yang seperti ini, maka mana yang ada di posisi internal dan sebagai atribut 1, atribut 2, atribut 3 itu menjadi label dari internal percakapan. Maka di sini atribut 1. Oh ya, ada satu lagi bahwa simpul apa sebenarnya adalah simpul khusus dari sebuah simpul percakapan. Ini juga sebenarnya bisa disebut sebagai simpul percakapan. Ini ada khusus. Kalau simpul percakapan umumnya kan dia tidak ada yang masuk. Tapi kalau simpul apa ada simpul percakapan hanya dan itu hanya ada satu dalam dua pohon. Kalau simpul percakapan yang lain itu terdiri. Dan juga nanti isinya juga berupa atribut. 1, 2, 3. Ya. Kemudian di simpul daunnya itu berisi berupa label dari nilai kelasnya. Yang mana kalau kita di sini nilai kelasnya ini yes atau no. Jadi di sini bisa yes, di sini bisa. Ini harusnya ada ya bawahnya. Karena yes. Ciri dari simpul daun itu ya sama yang keluar lagi. Kalau masih ada yang keluar lagi, jadi kita bukan simpul daun. Ya. Nih. Nah, satu lagi di setiap percakapan atau kita sebut dengan rusuk yang menghubungkan antara satu simpul dengan simpul yang lain itu mewakili nilai atribut. Jadi misalkan di sini atributnya adalah atribut 1. Di mana nilai dari atribut 1 itu adalah yes atau no.
ada itu, kalau saya bilang nggak atribut, ya berarti nilainya ini. Tapi kalau saya bilang atribut, berarti nilai atribut satu itu adalah yes dan no. Maka rusuknya ini nanti mewakili nilai atribut itu. Misalkan di sini yes, di sini ya. Kemudian misalkan di sini atribut dua. Nah, di sini misalkan ada itu. Ya atributnya ada dua. Large, medium, small. Large, medium, small. Jadi di sini nanti ada tiga cabang. Large, medium, small. Paham dulu mengenai bentuk klasifikasi bentuk model decision tree. Nanti kalian mungkin banyak pertanyaan. Gimana menentukan atribut di sini ya? Nanti jadi pertanyaan. Apakah kalau mulai dari atribut satu? Kemudian mana yang yes, mana yang no? Apakah selalu cabangnya tiga? Itu nanti yang akan kita jawab. Ada bagaimana melakukan induksi untuk menghasilkan sebuah model yang terbaik. Di algoritmanya kita menggunakan algoritma induksi. Apa tadi algoritma induksi? Induksi tadi apa? Proses pembuatan model. Dalam hal ini model yang berupa decision tree. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah ini, saya akan berikan contoh. Nah ini tadi, yang lain. Nah ini contoh decision tree berdasarkan data yang ada di sebelah kirinya. Di mana ini tadi sudah diberi nama, ini namanya refund, ini marital status, ini taxable income. Ini salah satu contoh decision tree yang dibentuk berdasarkan data yang ada di sini. Di mana internal node-nya yang akar itu adalah refund, kemudian di sini ada marital status, di sini ada taxable income. Jadi semuanya ini masuk ke sini, ya. Kemudian di bagian daunnya ini adalah kelasnya, ya. Kelasnya adalah no dan yes, ya, no dan yes, ya. Kemudian yang di rusuknya ini karena di sini refund itu nilainya yes dan no, maka di sini yes dan no. Kemudian marital status itu ada single, married, divorce. Maka di sini ada yang di sini dibagi menjadi dua, single, divorce, yang di sini married. Kemudian taxable income. Nah, ini ingat tadi saya menyebutkan bahwa klasifikasi hanya cocok untuk nominal, itu masuk ke kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Saya tanya dulu, refund ini kualitatif atau kuantitatif? Kategorikal berarti kan kualitatif. Ya. Yang ini marital status kualitatif juga. Dan ini juga dua-duanya sudah nominal. Yang ini adalah kuantitatif. Ya. Maka di sini nanti ada perlakuan khusus. Jadi nggak bisa langsung, dia harus dirubah menjadi kategori dulu. Nah, di sini di kategorinya itu adalah pendapatan kurang dari 80 dan pendapatan lebih dari 80. Ini kategorinya. Dirubah menjadi
sesuatu yang bersifat kualitatif. Kategori. Paham ya? Jadi ini itu bukan langsung dari sini, tapi ada prosesnya. Nanti akan saya jelaskan seperti apa. Kenapa kok 80? Nah, ini juga jadi pertanyaan. Kenapa kok tidak 220 saja? Ini nanti ada caranya menentukan bagaimana mengatur kategori untuk yang sifatnya kontinu seperti itu. Ya. Oke, ini ada satu istilah yang perlu diperhatikan bahwa atribut yang ada di internal yang digunakan pada internal simpul itu disebut dengan splitting atribut. Ya, atribut yang dipakai untuk membagi data. Ini kan artinya dia membagi data. Yang ke kiri yes, yang ke kanan no. Yang di sini juga membagi data, yang ke kiri single divorce, yang ke kanan married. Ini juga. Jadi ini istilahnya nanti di decision tree kita sebut sebagai splitting atribut. Atribut yang dipakai untuk men-split, membuat percabangan. Nah, ternyata tidak hanya satu decision tree atau model yang bisa dibentuk dari satu decision tree, dari satu data training. Bisa juga bentuknya seperti ini. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih baik? Yang pertama atau yang kedua? Mana yang lebih baik? Nah, kalau kita bisa membentuk banyak model kan, kita bisa ngawur nanti ya. Bikinnya pokoknya ada ini. Nah, maka untuk bisa membentuk, tapi itu nanti sebelum kita bahas yang itu, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu bagaimana sih cara kerja dari model klasifikasi. Mengapply ya, kalau ini mengapply. Melakukan proses apa? Kalau apply tadi? Deduksi. Bagaimana caranya sebuah pohon itu bisa digunakan untuk memprediksi, menentukan kelas. Misalkan di sini kita menggunakan pohon yang seperti ini. Lalu ada data, record, di mana Rifannya no, itu disebut dengan data tes data, marital statusnya married, taxable income-nya 80. Nah, proses untuk mendapatkan nilai prediksi pada bagian kelasnya ini, itu prosesnya dimulai dari simpul akar. Dimulai dari simpul akar. Kita lihat di sini, simpul akar adalah atributnya Rifan. Maka sistem akan mengecek pada nilai Rifan dari data tes. Nilai Rifan dari data tes apa? Nilai Rifannya di sini no. Maka dia akan mengikuti percabangan yang labelnya no. Jadi di sini ada yes, di sini ada no. Maka dia akan mengikuti percabangan arah yang no. Jadi seperti itu. Nah ini ya. Dia akan mengikuti yang no sesuai dengan nilainya. Menuju ke mana? Menuju ke atribut marital status. Nah, kembali di situ dicek lagi. Oh, ternyata marital status ini masih merupakan internal atau branch node. Dicek di situ. Apa variabelnya? Variabelnya marital status. Dilihat pada datanya, marital status di situ nilainya adalah married. Maka dia akan kembali mengikuti ya, percabangan dengan label married. Ya. Lalu dia menuju ke mana? Menuju ke simpul no. Nah, karena dia sudah sampai pada simpul daun, kalau simpul daun dia tidak akan kemana-mana lagi,
Berhentilah proses di situ. Nah, jawabannya itu adalah ada di simpul daunnya. Jadi di sini tidak perlu mengecek semua atribut, tergantung dari modelnya. Jadi di sini kita untuk menjawab dia ya dan tidak pada kasus ini hanya membutuhkan 2 atribut, yaitu refund dan marital status saja. Ketemulah jawabannya adalah no. Oke, ya. Misalkan data yang kedua, refundnya no, marital statusnya single, kemudian taxable income-nya 100. Maka apa jawabannya? Ya sama ya, jadi refundnya no, diarahnya ke marital status dicek, single dia menuju ke taxable income. Nah, dari taxable income dilihat lebih dari 80, maka jawabannya adalah seperti itu ya, gampang ya, tinggal ngikutin ya percabangannya. Nah, sekarang tadi pertanyaannya, kalau ternyata tadi saya katakan dia bisa membentuk lebih dari 1 pohon, maka pohon mana yang paling baik? Nah, pohon yang paling baik itu bisa dilihat dengan menggunakan evaluasi akurasi dan error. Akurasi dan error ini kebalikan ya. Akurasi itu adalah jumlah prediksi benar dibagi dengan jumlah prediksi keseluruhan. Dari apa? Dari data trainingnya. Jadi setelah terbentuk, maka kita bisa menguji terhadap data training ini yang benar nggak sih sudah modelnya, sudah memenuhi nggak untuk semua data yang kita punya. Itu dengan menghitung akurasi atau error. Ini kebalikan ya. Kalau error berarti jumlah yang salah. Kalau akurasi itu jumlah yang benar. Nah, sekarang kita lihat. Saya pakai yang ini aja daripada jalan ini. Nah, kita lihat sekarang mana yang paling baik antara 2 pohon ini. 1, 2. Ada 2 kan? Bentuknya beda, tapi datanya sama. Nah, cara mengevaluasinya adalah dengan mengapply, melakukan proses deduksi, dengan menggunakan model ini pada seluruh data training ini. Kemudian dilihat, dibandingkan data yang benar, data yang sebenarnya, data realnya, dibandingkan dengan data prediksi dari hasil apply tadi, dari hasil deduksi tadi. Nah, kita lihat contoh yang pertama ini. Apakah benar data yang pertama? Sifatnya yes, wanita status single, data berikan dia no. Kita lihat di sini, sifat yes. Kita langsung no. Berarti ini. Kemudian yang kedua, sifatnya no, yang merit 100.000 dolar. No, ada status merit no. Jadi tidak perlu melihat taxable income. Kemudian refund yang ketiga, refundnya no, marital status single, taxable income kurang dari 80. No. Kemudian refundnya yes. Kemudian yang kelima, refundnya no, diskos lebih dari 80. Yes, benar.
Nah, no, kualitas bagus, very, no. Lalu yes, no, no. Lalu yes, no, no single, no single, no very, no, no single, no single. Berarti di sini errornya adalah akurasinya dari mana? Yang benar itu adalah 10 dari 10 data yang kita paham ya? Nah ini nanti kita bisa bandingkan antara dua model itu mana yang paling baik. Yang paling baik ya pasti yang errornya kecil, lebih kecil. Atau akurasinya yang paling besar.